Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas mengenai Toyota Foxy, All New Foxy. Nah, di Foxy ini terlihat seperti di gambar ini ya, sangat majesty banget kayak Alphard. Nah, yang kita review yang pertama adalah kita lihat di bagian lampu di bagian depannya. Di bagian depan ini terlihat banyak sekali perubahannya dibanding Foxy yang lama. Mulailah dari lampu DRL yang sekarang ini tampilannya lebih agresif dan menyatu dari kiri sampai ke kanan. Kemudian di headlampnya ini sekarang di bawah sudah menggunakan LED dan multi reflektor, dan juga di bagian bumper ini juga sudah berubah grillnya dan dilengkapi dengan corner sensor. Kemudian corner di depan ya untuk di sensor di bagian depan. Kemudian juga di sini kita lihat bagian depannya secara menyeluruh tampilannya sangat bold banget, gagah banget. Jadi hanya nggak untuk sekedar mobil keluarga, tapi juga penampilan tetap dijaga. Nah, untuk di bagian kaki-kaki, di bagian velg dia sudah menggunakan two-tone color machining dengan menggunakan velg ring 17. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada garnish berwarna silver mulai dari lampu depan sampai dengan ke belakang seperti kayak punya Fortune ya, dia pakai belt membuat tampilannya menjadi lebih manis lagi. Kemudian di bagian spion ini sudah dilengkapi dengan turn signal lamp, dan di bagian bawah itu ada kamera 360. Nah, kamera inilah nanti akan mensupport aplikasi atau di head unitnya itu untuk 360. Jadi bisa lihat semua nih, depan, belakang, samping ya kan. Kanan kirinya itu bisa terlihat semua. Nah, untuk di pembukaan pintu juga sudah menggunakan hand grip, dilengkapi dengan smart entry. Di bagian belakang itu menggunakan tombol, di bagian depan dia menggunakan sensor. Oke, sekarang kita bergerak menuju ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita lihat di sini sudah menggunakan rear spoiler, dilengkapi dengan high mount stop lamp, jadi tetap aman pada saat kita mengerem apabila ada kendaraan besar di belakang. Kemudian di kaca bagian belakang ini dilengkapi dengan depogger, jadi penghilang embun bila kaca belakangnya berembun. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, lampu di bagian belakang, lampu besar bagian belakang ini menyatu dari kanan hingga ke kiri, ini menyala. Dan ini benar-benar membuat tampilan Foxy lebih futuristik dan kekinian banget. Dilengkapi dengan emblem Toyota berwarna silver dan tulisan Foxy. Nah, di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir, jadi lebih aman lagi nih. Pakai kamera parkir 360 juga ada. Nah, ini kita lihat nih di bagian bawah ke bumpernya ini dilengkapi dengan, kalau kita bilang, mata kucing ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan corner sensor dan sensor parkir. Nah, ini adalah tampilkan keseluruhan dari bagian belakang Toyota Foxy. Kita lihat kaca depan, samping, dan kaca belakang ini tidak ada pilar, jadi terkesan atapnya ini adalah floating roof. Wah, keren sekali nih kalau atapnya, bayangin kalau atapnya warna putih ya, kelihatan benar floatingnya. Ini adalah bagian lampunya. Kemudian untuk membuka bagasi belakang, power back door-nya itu cukup dipencet dari samping. Nah, untuk membuka dan juga untuk menutup. Nah, jadi ini nggak payah nih kalau kita misalnya parkirnya deketan dengan mobil di belakang, atau di belakang ada penghambat sehingga kita nggak bisa buka dari belakang, kita bisa buka dari samping. Nah, ini bisa dibuka dari pencetan ini, di kanan kiri juga sudah ada, dan dari remote juga ada. Nah, ini kita lihat beltnya ya, warna silver terus sampai ke depan. Nah, di spion ini juga sudah dilengkapi dengan heater, dia menghilangkan embun pada spion, dan dilengkapi dengan spion kecil di bagian bawah ini untuk melihat ke bawah. Kemudian juga dilengkapi dengan blind spot monitoring, jadi bisa melihat jika ada kendaraan motor atau apa yang tidak masuk lagi ke dalam spion tapi ada di sebelah mobil kita, dia akan kasih tahu. Nah, itu adalah salah satu fitur TSS-nya. Nah, ini adalah tampilan Toyota Foxy jika kita lihat dari luar. Sangat gagah sekali dengan bumper depan yang penuh dengan chrome ya, membuat tampilannya menjadi lebih sporty, dan velg dengan two-tone color machiningnya. Nah, bagaimana dengan bagian dalamnya? Ayo kita buka pintu belakangnya. Oke.
Yang pertama di kursi penumpang baris kedua, karena biasanya di sini nih yang penumpang paling nyaman. Dia sudah menggunakan di sini manual ya, secara manual bisa diatur maju mundurnya, slidingnya bisa sampai ke depan banget, dan ini untuk mengatur reclining atau sandaran tempat duduknya. Nah, di kursi baris kedua ini dilengkapi dengan armrest juga di kanan kirinya yang bisa dilipat. Apabila kita mau masuk ke dalam jadi lebih mudah. Ini yang sebelah kiri. Kemudian juga ini dilengkapi dengan cup holder juga ya di bagian tengahnya. Ini safety beltnya juga melekat di pada kursi. Kenapa melekat pada kursi? Karena kursinya pada saat kita maju mundurkan, ini safety beltnya bisa ikut. Nah, ini cup holder ada dua di bagian tengah, bisa dilipat sama seperti punya Alphard ya. Ya, namanya juga BLB Alphard. Nah, ini jadi nyaman banget nih jika duduk di kursi baris kedua, karena ini kita lihat ada railnya, ini bisa sampai ke depan banget slidingnya, dan juga bisa mundur sampai ke belakang slidingnya. Jadi benar-benar mirip kayak punya Avanza atau Veloz yang baru ya, bisa Sopa mode. Nah, kita lihat sekarang di bagian dalam supir. Pertama di door trim. Door trimnya ini dilengkapi dengan garnish berwarna silver untuk power window-nya. Kemudian di power window seperti biasa dia dilengkapi dengan pengaturan electric mirror, spion ya, cara menggunakan joystick. Kemudian dilengkapi retractable dan membuka pintu kunci. Kemudian di sini ada tempat untuk penyimpanan juga, ada 2 tingkat ya. Bisa taruh minuman di atas dan dokumen yang di bagian bawahnya atau handphone. Nah, ini juga di door trimnya itu dilengkapi dengan soft touch juga. Nah, kemudian di bagian setir sebelah kanan ini dilengkapi fitur-fitur juga seperti misalnya automatic high beam-nya ada, kemudian security-nya, auto levelnya, auto lampu depan levelnya, kemudian air purifier, kemudian power back door-nya itu bisa di-on-kan dan bisa di-off-kan. Di kisi-kisi AC juga dilengkapi dengan garnish berwarna silver, begitu juga dengan cup holder-nya. Di bagian kursi dia sudah menggunakan bahan pabrik, dan di bagian sampingnya ini ada seperti liter. Jadi dia kombinasi. Nah, untuk pengaturan naik turun kursi bisa diatur ya secara manual di sini. Kemudian slidingnya juga bisa diatur, reclining juga bisa diatur. Lengkap. Ini untuk membuka bensin dan juga untuk membuka kap bagian depan. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian pengemudi atau bagian cockpitnya ya, ini di setir ini sudah menggunakan banyak fitur. Nah, airbagnya dia ada 6, termasuk juga di bagian setir. Kemudian di fitur sini ini adalah fitur pengaturan TSS, baik ada tip cruise control dan yang lain-lain. Dan di sebelah kirinya ini ada pengaturan juga untuk audio maupun untuk mengaktifkan reminder seperti on untuk ganti TSS-nya, seperti pengaturan PCS apakah on off gitu kan, bisa diatur di bagian setir. Kemudian setirnya juga ini sudah dilapisi dengan kulit. Nah, ini adalah tilt steeringnya. Kemudian juga dilengkapi dengan teleskopik. Jadi lengkap. Tempat duduk bisa naik turun, setirnya juga bisa dibuat tilt steering maupun teleskopik. Nah, MID-nya ini ukurannya sangat besar. Ini adalah 7 in untuk MID-nya, multi information display. Ini coba kita hidupkan. Nah, di sini keluar tulisan Foxy. Mewah sekali. Nah, indikator di sini ada indikator bensin, kemudian heating mesin juga ada. Nah, kemudian ini adalah start stop engine di bagian sebelah kiri. Nah, biasanya kan di sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri nih. Nah, kemudian di audionya juga dilengkapi dengan audio sebesar 9 inch. Nah, apa aja nih fitur yang ada di audionya? Ya, kita lihat. Yang pertama itu ada pengingat ganjil genap, biasanya ini di Jakarta ya. Nah, kemudian ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada radio dan ada video. Kalau kita geser lagi, di sini ada audio, gambar, telepon, pengaturan, penelusuran, Miracast. Nah, ini yang penting nih ya. Kemudian petunjuk juga ada, dan ada juga M Toyota. Nah, ini adalah VVM, nah atau kamera 360. Jadi pada saat kita masukkan gigi mundur atau pada saat kita menghidupkan sen kanan atau sen kiri, ini hidup kameranya. Dia akan bisa memperlihatkan. Sebentar, saya coba ya. Oke, nah seperti ini. Jadi seolah-olah kita bisa melihat mobil kita dari atas.
sedangkan yang di bagian sampingnya bisa seolah-olah bisa melihat dari samping. Kita turun ke bawah, ini adalah fitur AC. Di Toyota Foxy ini AC-nya sudah menggunakan 3 climate, ya kan? Sebelah kanan, sebelah kiri, dan bagian belakang ini bisa beda-beda temperaturnya dan dilengkapi dengan air purifier. Nih, semua tombolnya sudah menggunakan tombol digital ya. Lengkap sekali dan menggunakan Foxy warna hitam mengkilat. Nah, untuk personeling atau giginya, transmisinya sudah menggunakan CVT, kemudian dilengkapi juga dengan sequential shiftmatic atau bisa merasakan sensasi manual. Rem parkir dia sudah menggunakan electric parking, kemudian dilengkapi hold, kemudian juga memiliki eco dan dilengkapi vehicle stability control. Jadi, selain keamanan, kenyamanan di dalam Toyota Foxy ini juga diutamakan banget. Nah, untuk atau spion tengah atau inner di bagian tengah ya. Nah, ini sudah menggunakan digital. Di situ bisa terlihat. Kemudian ini untuk membuka pintu samping, selain menggunakan kunci atau buka langsung di pintunya, kita juga bisa buka melalui tombol di bagian atas ini. Ini enak nih kalau kita disupirin, jadi kita bisa dibukain pintunya ya. Oke. Di bagian sun visor ini juga dilengkapi dengan kaca dan lampu. Di bagian penumpang, kalau di bagian supir apakah dilengkapi juga? Oke, di bagian supir juga dilengkapi. Jadi supirnya juga bisa berdandan nih. Oke, kita lihat pilarnya di sini besar sekali dan visibilitas untuk melihat ke depan ataupun ke samping sangat bagus. Nah, di sini ada lubang. Kita lihat ini apa? Ini adalah HUD atau head up display. Jadi di sini kita selain bisa melihat di MID kecepatan, kita juga bisa lihat di kaca depan. Ini mungkin terlihat ya, saya tunjuk ini. Ini ada kilometernya, kemudian kita pakai jaraknya, MID bisa ketahuan di situ. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Toyota Foxy yang sangat elegan dan nyaman. Nah, ini adalah fitur TSS pada Toyota Foxy yang sudah menggunakan 3.0, di mana sensornya ini lebih sensitif dan bisa mulai adaptive cruise controlnya itu mulai dari kecepatan 0. Nah, ini juga di bagian depan sudah dilengkapi dengan armrest, soft touch material. Di bagian tengah ini juga ada console box, di mana di dalamnya itu ada untuk wireless charger handphone kita. Nah, ingat ya, wireless charger ini ada handphone juga yang harus support. Kemudian di bawah wireless charger ada tempat penyimpanan lagi. Nah, selain wireless charger, kita juga di sini masih ada tempat penyimpanan yang masih banyak banget. Ini tempat penyimpanan, jadi cocok banget untuk keluarga. Di sini juga ada tempat menaruh handphone dan ada juga tempat penyimpanan lagi di bagian dalam, dan ada kabel USB juga kalau kita mau charge handphone. Secara total tempat untuk charge handphone di Toyota Foxy ini ada 6. Kemudian ini konsol box depan itu membukanya juga elegan, kemudian juga dilengkapi dengan soft touch material. Jadi tampilannya menjadi lebih mewah dengan jahitan-jahitan yang beneran jahitan ya. Nah, ini adalah tampilan di bagian depan dari Toyota Foxy. Nah, di bagian tengah ini kita lihat ini ada RSA ukurannya 11 in, dilengkapi dengan blue illumination light. Kemudian dia bisa dilihat dari bawah seperti ini. Kalau kita hidupkan ini seperti kita melihat panoramic roof. Oke, memang sudah hilang ya ininya, moonroofnya. Tapi moonroof ya untuk kita di Indonesia memang jarang dipakai ya, karena terlalu panas. Nah, oke, sekarang kita beralih ke bagian MID. Apa aja nih yang ada di MID, bagaimana cara pengaturannya. Di MID ini cara pengaturannya ini banyak di bagian steer atau steering wheel di sebelah kiri. Nah, kita tinggal pencet, di sini bisa atur macam-macam. Salah satu contohnya di sini misal ya, kita coba. Oke, kita hidupkan kembali. Nah, di sini seperti biasa kita bisa atur fitur TSS-nya. Apakah kita ingin on-kan atau tidak suaranya, atau kita ingin hidupkan atau kita matikan fitur TSS-nya, ini bisa semua. Mulai seperti contoh BSM-nya. Kemudian kita bisa atur juga mengenai RCTA-nya. Kemudian kita juga PCS-nya juga kita bisa atur, kita on atau off kan. Nah, di sini teman-teman bisa atur secara sendiri. LTE juga bisa kita atur. Nah, ini LDA, BSM, PCS. Nah, jadi lengkap.
Jadi bisa atur, kemudian HUD-nya juga kita bisa on kan atau off kan. Nah, ini ya. Ini di bagian steering switch sebelah kiri. Teman-teman cukup picit enter aja, atau kalau di tombol itu ada lingkaran seperti back di handphonenya itu ya. Nah, ini kalau di sebelah kanan ini kita bisa atur adaptive cruise controlnya, lane departure assist-nya kita bisa atur. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang yang pertama kita bisa lihat di sini tempat penyimpanan. Yang pertama untuk headrest ada tempatnya juga. Kemudian ini di bagian kunci-kuncinya keren banget ya, ada tulisan Foxy berwarna silver. Jadi nggak hanya seperti kayak biasanya itu warna hitam aja ya kan. Kemudian lampu bagasi juga ada, seat belt-nya ini sampai ke bagian belakang. Jadi setiap penumpang ini aman menggunakan seat belt 3 point. Kemudian di bagian belakang juga kanan kiri ini ada untuk ngecas handphone, karena kita saat ini kan nggak bisa jauh dari handphone. Nah, cara melipat kursi di bagian baris ketiga ini juga gampang banget, karena dia sudah menggunakan pegas dan langsung terkunci. Ini tinggal kita tarik, nah dia akan terbuka, tapi tidak langsung jatuh. Kita tarik sedikit aja, kemudian kaki pada kursi pun akan ikut terbuka secara otomatis. Nah, kita tinggal tekan, maka kursi sudah terkunci dan kita tinggal tarik sandaran pada kursi. Kursi pun siap digunakan. Nah, melipatnya seperti apa? Juga gampang. Cukup dengan satu tangan tarik saja, kursi akan melipat dan dia langsung pegasnya itu mendorong kursi ke bagian atas dan kita tinggal tekan saja, dia akan mengunci sendiri. Rapi, clean dan gampang. Toyota Foxy. Nah, untuk di bagian kursi baris kedua juga bisa dari depan ya pengaturannya. Kita tinggal tarik tali ini, maka dia akan melipat kursinya. Kemudian kita bisa dorong kursi sampai ke depan sekali. Nah, seperti itu. Kita lihat railnya di sini ya. Jadi ini bisa luas banget, nyaman banget dan sofa mode. Nah, di bagian tengah, di konsol box tengah itu ada 2 tempat untuk charger handphone juga. Berarti sudah 4, 5 1 di depan dan dilengkapi dengan wireless charger. Jadi totalnya ada 6. Pengaturan AC di bagian belakang juga bisa dilengkapi di sini. Jadi semuanya serba digital itu ya. Nah, untuk di bagian tempat penyimpanan ya sama ya seperti ya tadi ya, seperti saya jelaskan tadi, ini bisa dilipat sehingga akses untuk ke bagian belakang itu gampang. Nah, di bagian jendela, di jendela ini juga dilengkapi dengan kayak gordeng ya kalau kita sebutnya ya, gampangnya. Nah, jadi kalau kita buka kaca ini bisa kita tutup ya kan, kalau terlalu panas bisa juga kita tutup. Jadi aman nih, seperti punyanya Alphard. Nah, keren sekali. Kita tetap bisa lihat dari dalam, tapi orang luar nggak bisa lihat. Nah, jadi lebih privacy dan juga lebih sejuk nih kalau mataharinya terlalu terik. Nah, ini adalah RSE-nya, Rear Seat Entertainment, ukurannya 11 inch, sangat besar sekali. Dan juga dilengkapi dengan USB, jadi kita bisa tonton video juga melalui USB. Nah, ini adalah tampilan Foxy-nya. Nah, Foxy yang sekarang ini juga sudah dilengkapi dengan kick sensor power sliding door. Nah, ini ya, dia akan terbuka nih. Setelah kita kunci, posisinya agak di bagian depan. Nah, ini ya, di bagian pintu depan paling belakangnya. Nah, ini bisa buka pintu, kemudian juga bisa tutup lagi juga dengan melalui kick sensornya. Nah, seperti apa caranya? Pertama, kunci dulu pintu mobilnya, kemudian kita ya pergi dulu lebih dari 1 meter, mungkin sekitar 5 menit, kemudian balik lagi, baru dia aktif. Nah, oke, sekian mengenai Toyota Foxy. Jika rekan-rekan tertarik, nah, silakan hubungi dealer terdekat, terutama di Bengkulu ya, bisa ke Agung Otomo Bengkulu, hubungi sales kepercayaan rekan-rekan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.